Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal qail yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yumpauna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin wa ala alihil muhtadina bihadih wal muhtadina bisunnatih wan nasirina lida'watih wal munadilina anha bin nafsi wan nafis. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kajian kita hari ini, kita akan menjelaskan tentang paham liar yang harus dirubah itu. Contohnya seperti apa? Uraian ini atau pembahasan ini adalah berkenaan dengan pengertian dari tajdid. Salah satunya pengertian dari tajdid itu adalah merubah paham liar dan mengembalikannya kepada yang benar. Kalau tidak dikembalikan kepada yang benar, maka liar. Supaya tidak liar, harus dikembalikan kepada yang benar. Tentunya yang benar itu adalah sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Ya. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Boleh orang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, silakan saja. Kelompok A mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok B juga nggak ketinggalan, kami kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah seterusnya. Tapi kita harus tahu, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tentunya Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami secara benar. Al-Quran dan Sunnah yang dipahami secara benar adalah yang dipahami oleh salafus sholih, oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka jangan sampai kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang dilakukan oleh pemuja nafsu, oleh pemuja akal. Ya, katakanlah Mu'tazilah atau Mu'tazilah gaya baru. Contoh yang liar itu apa? Nah ya, banyak kan begitu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah menyamaratakan laki-laki dan perempuan dalam pembagian pusaka. Ya,
al-musawah bainal ibin wal binti fil irsi, menyamakan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan dalam pembagian pusaka. Apa alasan mereka? Alasan mereka menyamaratakan ini untuk keadilan. Berarti kalau begitu, pembagian warisan menurut Al-Quran 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan itu dituduh tidak adil. Menuduh pembagian tersebut tidak adil berarti menuduh pembuat syariatnya tidak adil. Wal'iyadzubillah. Menuduh Allah tidak adil. Padahal 2:1 itu menunjukkan Allah itu maha adil. Nanti insya Allah kita kupas ya secara hikmah tasyrik. Kenapa bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan lebih banyak bagian anak laki-laki? Kenapa? Yang pasti itu adalah ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah, maka di ujung ayat 14 menyangkut warisan ada ancaman. Ada ancaman. Ya, pertama kali sebelumnya ada berita gembira, tapi ada berita ancaman. Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam membagi-bagi pusaka, itu munasabah ayat, akan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah ya. Akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi diancam, wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dalam membagi-bagi pusaka dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yudkhilhu naron, akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jadi jangan main-main ya. Penetapan laki-laki dengan perempuan 2:1 itu penetapan ijbari. Allah yang menetapkannya, nggak bisa diganggu-gugat. Maka kalau dirubah, bagaimana merubahnya? Jangan dibuat 2:1, tapi disamaratakan. Maka menyamaratakan ini adalah paham liar. Ini orang-orang liberal ya, sering begitu. Orang jil ya. Sampai ada yang mengatakan Al-Quran sudah perlu diamandemen. Bahkan ada orang liberal yang mengatakan begini, kalau sempat syariat Islam diberlakukan, korban pertama adalah kaum wanita. Wal'iyadzubillah. Jadi paham liar itu harus kita kembalikan kepada paham yang benar. Mengembalikan paham liar menjadi paham yang benar itu tajdid. Itulah pembaruan. Jadi bukan membuat model baru. Kan begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Apalagi ya contoh paham liar itu. Contoh paham liar itu seperti kalau tadi soal warisan. Kan begitu. Ini soal wasiat. Kan dalam Islam ada wasiat, ada warisan, ada hibah. Syariat telah menetapkan tentang hukum wasiat. Pertama, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah mendapatkan ketentuan bagian. Satu ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu melampaui sepertiga harta. Jadi umpamanya hartanya 1 M, dia wasiatkan 2/3, yang 1/3 untuk ahli waris. Ini nggak boleh. Apa kata Nabi Muhammad? As-sulus kasir. As-sulus kasir. 1/3 itu sudah banyak kali. Kenapa tidak boleh berwasiat melampaui 1/3? Karena ahli waris bisa terzolimi. Dari hartanya itu sebagian diwasiatkan untuk pesantren. Bagus. Sebagian diwasiatkan untuk masjid. Bagus. Sebagian diwasiatkan untuk panti jompo. Bagus. Tapi setelah ditotal sudah melebihi 1/3. Ini nggak boleh. Jadi kalau ada yang buat wasiat seperti itu harus diluruskan. Bukan dibatalkan, diluruskan. Keluarkan saja 1/3. Yang 2/3 untuk ahli waris. Atau kalau ada utang, untuk bayar utang dulu. Kan begitu? Saya pikir demikian ya. Jadi kalau ada yang berwasiat lebih dari 1/3, ini termasuk paham liar. Kalau ada yang berwasiat kepada ahli waris, ini juga paham liar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.